Dan yang luar biasa lagi adalah kalau seandainya Raffles perhatikan ini, ya kan, ownernya ini, Kak Riza ini, itu mirip banget sama artis. Kalau pernah lihat Mario. Masya Allah. Salah Mas. Apa siapa? Justru Mario mirip saya. Raf Communication, it's all about life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raffles, apa kabar? Balik lagi sama Rafa Nawa seperti biasa di Ngobrol bareng Rafa Nawa. Oke, dan kali ini Rafa menghadirkan seperti biasa di Ngobrol, menghadirkan bintang-bintang tamu yang luar biasa, bintang tamu yang selalu menginspirasi, bintang-bintang tamu yang akan memberikan kita contoh-contoh produk yang luar biasa, yang out of the box dan jarang ditemui. Nah, kali ini Rafa bakal ngobrol dengan seseorang, yaitu Kak Riza. Langsung aja Rafa sapain Kak Riza. Apa kabar Kak Riza? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, Ya. Kak Riza ini kan pas banget nih lokasinya nih, ya kan, tempat usahanya pas banget kayak gitu. Nah, tapi nanti kita akan bahas masalah ini gitu loh Kak ya, tentang rumah makan ini gitu. Cuman Rafa pengen tanya nih, Kak Riza mulai membuka usaha atau kepikiran untuk jadi seorang entrepreneur itu tuh dari kapan gitu loh Kak? Jadi background saya itu memang pedagang. Jadi saya memulai bisnis itu dari sekolah sebenarnya. Dari jualan koran sampai ikut orang tua di bisnis jualan dagang ayam potong. Oh, dulu jual ayam potong? Iya, sampai sekarang itu masih. Oh, sampai sekarang masih? Alhamdulillah sudah autopilot, sudah ada pegawainya. Jadi saya nggak perlu tiap hari untuk nyincangin ayam, untuk belah-belahin ayam. Jadi sudah ada pegawainya. Oh, ya. kirain ayamnya bisa motong diri sendiri. Kirain itu maksudnya autopilot ya. Oh, ternyata udah ada karyanya, udah lengkap gitu ya. Iya, udah betul. bisa jalan sendiri usahanya. Iya. Memang kalau kita buka usaha memang itulah cita-citanya gitu. Setiap pengusaha ketika usahanya udah maju itu udah jalan sendiri. Itu memang cita-cita semuanya. Oke, terus kepikiran untuk ngebuka rumah makan itu gimana ceritanya tuh Kak? Nah, jadi kalau rumah ayam potong itu sistem kerjanya tuh dari pagi, Mas. Dari pagi. Jadi dari pagi sampai jam 10 itu selesai. Nah, kebetulan kita ini kan pasarnya pagi. Oke. Jadi habis sholat subuh itu kita ke pasar, jam 10 udah selesai. Oke. Nah, jadi saya kepikiran memanfaatkan waktu yang tersisa. Nah, memanfaatkan waktu yang tersisa, sayang kan? Jadi karena background saya pedagang, jadi saya mencari usaha lain. Ya, Oke. terpikirlah awalnya ini diajak teman berbisnis rumah makan. 2013 kita memulai, tapi sistemnya kerjasama. Kerjasama. Jadi 2015 sudah buka cabang. Itulah hikmahnya. Perpecahan, akhirnya tutup rumah makan kami. Waduh, dulu namanya Istimewa juga? Bukan. Oh. Jadi dulu namanya bukan Istimewa. Jadi ada brand, kita ini kesepakati dengan teman. Akhirnya kita tutup sama-sama 2015 dengan baik-baik. Karena ya bagi saya itu hikmah lah ibaratnya. Memang pada saat itu banyak kerugian yang saya alami kan. Ya kalau dibilang materi, ya materi rugi. Nah, tapi dari situ saya dapat pengalaman. Dapat pengalaman hingga saya bisa buka sendiri rumah makan. Oh, jadi ini buka sendiri nih? Iya, rumah buka makannya. sendiri. Jadi kalau kata orang kan, perasaan saya ini bukan orang Padang kan, tapi kenapa buka rumah makan Padang kan? Oh iya, bener-bener Raffles. Jadi uniknya adalah Kak Riza ini bukan orang Padang ternyata gitu. Tapi orang Bukit Tinggi ya, bukan? Sama aja dong kalau gitu. Jadi orang Padang juga. jadi karena Itu orang mana, asli mana? Nah, jadi aslinya orang Palembang. Asli orang Iya, Palembang. jadi keluarga tuh banyak di 10 Ulu. Iya, rumah di pinggir sungai itu. Mestinya usaha pempek ya. Nah, mungkin usaha pempek, tapi berkat habis kerjasama dengan teman tadi, bisa punya ilmunya, jadi buka sendiri di akhir tahun 2018. Temennya orang Padang juga? Bukan juga. Yang asli Padang kalau yang pertama tadi. Dia asli orang Padang. Iya. Dia buka. Jadi setelah pisah, kami putuskan sama-sama pisah. Oke. Jadi
2015 sampai 2018 tuh saya fokus di ayam aja, kembali ke ayam potong tadi. Itu pas pisahnya itu di tahun berapa? Di 2015. 2015. Iya. Surat cerainya ada. Jadi kita pisah tuh bukan lagi talak 3, talak 4. Bahkan talak kelak. Talak lah. Iya betul. Oke, jadi gitu ceritanya ya. Ini baru pertama kali ini Rafa ngelihat ada orang Palembang ngebuka rumah makan Padang gitu loh. Bukan rumah makan Palembang justru gitu. Iya. Ya. Oke, jadi dari situ mulailah dari perpisahan merger usaha itu sama temen, akhirnya terinspirasi dan meneruskan usaha ini karena memang ada hubungannya juga gitu loh ya Kak ya. Kakak kan usahanya ada potong ayam juga tuh. Nah, rumah makan juga ada masakan ayam juga, jadi ya lumayan nyambung sih. Iya, kayak gitu. Betul. Jadi salah satu hikmahnya lagi dengan saya buka rumah makan ini adalah omset ayam potong otomatis naik juga. Iya. Jadi kan kita suppliernya sendiri. Bener. Nah, jadi kita bisa juga memilih ayamnya yang berkualitas. Nah, jadi ayam potong dari kita, kita tahu jadi kualitasnya bagaimana. Jadi kita bisa juga memberikan harga yang bagus kan? Oh benar. Nah, jadi kenapa rumah makan istimewa ini namanya istimewa, salah satunya adalah kenapa? Harganya yang murah, rasanya yang enak. Tagline kita adalah rasa istimewa, harga kaki lima, atau dibalik. Oh, harga kaki lima, harga istimewa. Rasa istimewa. Iya, rumah makan harga kaki lima, rasa istimewa. Rasa istimewa. Oh, makanya dari situ namanya istimewa. Iya. Nah, kalau yang di sini kan ada tulisan istimewa 2 itu maksudnya apa? Jadi alhamdulillah karena dapat ilmunya tadi itu, jadi saya tinggal jalan. Jadi jujur, saya itu tidak bisa masak sampai sekarang, tidak bisa masak. Loh, jadi yang pertama kali masak waktu pertama kali buka rumah makan ini siapa? Jadi saya punya keahlian untuk mengatur semuanya atau manajemennya lah. Nah, jadi saya kumpulkan orang yang bisa masak, orang yang bisa bungkus. Bahkan saya menaruh tim leader lah di sini. Jadi menaruh tim leader di sini membuat rumah makan ini bisa jalan. Nah, jadi saya kumpulkan orang-orang yang hebat, yang ahli di bidangnya tadi, berdirilah rumah makan ini. Jadi setelah 2018 buka, awal 2020 ini hadirlah cabangnya yang kita beri nama Rumah Makan Istimewa 2. Berarti Rumah Makan Istimewa pertama tahun 2018. Dan selama 2 tahun Ravers, Kak Riza ini sudah membuka rumah makan istimewa kedua. Iya, betul. Dan mudah-mudahan ketiga, keempat dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi target dream kita itu 1 tahun ada 1 cabang. Oh, 1 tahun ada 1 cabang. Iya. Dengan plan-plan tapi dengan syarat dan ketentuan. Kalau omsetnya sudah bagus, timnya sudah solid, baru kita buka. Jadi kita belajar dari pengalaman yang dengan teman tadi kan, kita terlalu cepat untuk sukses, buru-buru ternyata kita juga kelabakan istilahnya itu. Tapi memang benar sih Kak, kadang-kadang pengalaman pengusaha-pengusaha ini kalau seandainya merger gitu ya sama temen gitu, bareng temen tuh kadang-kadang tuh pasti pecah gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, dari cerita Kak Riza inilah kita bisa dapetin hikmah gitu bahwa setiap apapun usaha, kalau seandainya kita bisa melaksanakan sendiri, ya udah laksanain sendiri aja. Kayak gitu loh Kak. Kak, ngomong-ngomong soal ayam potong nih. Iya. Gitu kan. Mungkin Kak Riza bisa share ke kita tips bagaimana cara memilih ayam yang bagus gitu loh Kak. Jadi kita kalau memilih ayam yang bagus itu yang pertama itu lihat tampangnya. Tampangnya. Jadi kan apalagi kalau kita laki-laki nih kan ya, lihat maksudnya ibaratnya dari segi apanya nih? Nah, jadi tampilannya tuh udah kelihatan Mas. Oh gitu. Iya, jadi bentuknya itu kalau ibaratnya dagingnya itu mulus kan. Nah, kalau mata laki-laki yang melihat yang mulus kan tahu kan ibaratnya kan. Yang mulus kan ya, nggak ada cacatnya. Warnanya berarti warnanya apa? Warnanya putih kemerah-merahan. Putih kemerah-merahan. Ibaratnya cabi lah, cabi. Apa tuh? Iya. Ya jadi dia montok kayak ini, nggak terlalu putih tapi juga nggak kuning. Iya, nggak terlalu putih, nggak kuning. Jadi dia kelihatan seger. Kalau dipegang dia masih terasa hangatnya. Nah, kalau dipegang terasa hangat. Dan juga dia kenyal. Kenyal, nggak lembek. Jadi kalau ditekan kulitnya, kenyal. Terus balik lagi. Iya, bisa dibilang begitu. Berarti kalau dia nggak balik lagi,
Berarti udah ini Ya, jadi kalau ayam itu dia ada jangka waktu ibaratnya. Jadi setelah dipotong itu paling bagus itu paling maksimal 5 sampai 6 jam. Oh, di paling atas 6 jam berarti iya, itu udah dia nggak bagus agak lagi. sudah agak lembek jadi dianya kan. Oh. Jadi kita tidak bisa lagi membedakan mana yang segar mana yang enggak itu. Jadi oke. untuk masak bagian tertentu dia akan nggak bisa itu. Contoh dibuat bakso, misalkan sekarang tren bakso ayam itu kan. Itu kan harus ayam yang segar itu. Oke. Oke, Begitu. Kak, ini kan yang pasti kalau seandainya rumah makan istimewa ini rame banget tadi tadi juga Rafa dari siang tadi udah datang ke sini. Rame banget sampai dibuka istimewa 2-nya, padahal istimewa 1-nya nggak jauh dari sini gitu ya. Iya, betul. Tuh sakingnya. Jadi saking ramenya jadi makanya Kak Riza ngebuka istimewa 2. Nah, berbagai macam lauk pauk di sini ya seperti halnya rumah makan Padang kayak gitu. Tapi yang ngebuatnya beda adalah ada satu kemasan rendang Iya. ya kan dibuat oleh Kak Riza ini gitu loh, yang membedakan dibanding yang lain. Nah, ini mungkin Rafa bisa bisa tunjukin ke Rafa semua. Nah, ini rendang daging sapi istimewa. Ini nih. Ini keren banget nih Rafa. Bungkusnya juga menarik banget gitu. Nah, yang lebih luar biasa lagi adalah ini ada tulisan Kak Riza, oleh-oleh istimewa yang nikmat, lezat dan barokah dari wisata religi Bait Al-Qur'an Al-Akbar. Ini maksudnya gimana nih? Kok ada merek ini gitu loh. Ceritanya gimana nih? Jadi gini, kita kan sekarang ini lagi kena ibaratnya pandemi corona. Oke. Ya Mas ya? Iya. Jadi kita juga kena dampaknya rumah makan kita ini. Betul. Jadi saya berinovasi. Jadi bagaimana karyawan saya itu tetap mendapatkan gaji sesuai gajinya itu kan. Oke. Sesuai nominalnya. Oke. Jadi rumah makan kita sepi karena corona kemarin kan. Sempat yang istimewa, rumah makan istimewa 2 ini ditutup. Oke. Karena konsepnya ini kan makan di tempat. Nah, kan. Tapi yang istimewa pertama itu pusatnya itu penurunan omset itu sampai 40%. Tapi pegawai kita nggak ada yang dirumahkan. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi pegawai kita nggak ada dirumahkan. Oke. Tapi saya ngomong dulu sama pegawai, omset kita turun. Jadi kalau misalkan omset kita semakin menurun, saya nggak bisa ini bayar gaji full. Kesepakatan dulu kan. Oke. Oke, mereka setuju kan. Nah, jadi saya berinovasi, buatlah rendang ini dikemas. Oh. Nah, yang tagline-nya jadi Anda bisa makan rendang walaupun posisi di rumah, yaitu kita kemas secara cantik. Awalnya nggak cantik ini, hari demi hari kita belajar sampai tertariklah Al-Qur'an Raksasa itu Ustadz Sopatila untuk menaruh di sana sebagai oleh-olehnya. Oh, gitu ceritanya. Iya, jadi rendang ini kita kemas, kita ini buat dia steril, higienis, jadi hingga bisa dikirim kemana-mana. Oke, ini bertahannya berapa lama? Kalau ini rendang basah, ini kan paling 7 hari. Oh, rendang basah 7 hari. Iya. Ada rendang keringnya juga? Ada rendang keringnya. Oh, rendang kering berapa lama tahannya? Sementara ini kita baru coba itu 1 bulan. 1 bulan. Nah, ini kan kita karena ini produk masih baru lahir di masa pandemi. Iya. Dan alhamdulillah tadi kebalik lagi ke cerita tadi. Jadi rendang ini tadi kita nggak nyangka bisa laku. Kenapa? Oh, ini justru laku ya ini ya. Jadi dan menjelang ini produk baru lahir. Baru lahir. Pantas tadi agak denger ada bunyi oe-oe. Iya. Okay. Jadi rendang ini perizinannya sedang diurus semua. Oke. Hingga bisa insya Allah bisa masuk pasar internasional nantinya. Amin. Didoain. Dan ini memang kalau untuk produk-produk unik seperti ini, Ravers kita perlu lestarikan gitu loh. Dan kalau misalnya Ravers pengen cobain rumah makan istimewa ini, tadi juga Rafa sempat makan juga. Ini enak banget. Apalagi tadi itu sempat cobain ayam panggang ya itu ya. Iya, ayam bakar. Ayam bakar, ikan bakar, terus juga satu lagi tuh apa ya? Banyak juga ya ternyata Rafa makan. Udah ketahuan ngabesi rupanya. Iya, jadi banyak banget makanan-makanan enak. Rendang juga tadi enak banget. Rendangnya enak banget. Kak, kalau seandainya Ravers pengen cicip ini alamatnya di mana ya? Jadi alamat kita di KM 12. Tepatnya di Jalan Sultan Mahmud Badaruni 2. Oke. Iya. KM 12 samping dealer motor Honda. Samping dealer motor Honda. Ini persis pinggir jalan ya? Iya, persis pinggir jalan. Okay. Jadi sebelum Simpang 3 Palembang Banyuasin itu. Oke. Iya. Jadi
baik yang satu ataupun yang dua itu di KM12 semua. Oke. Iya. Dan yang luar biasa lagi adalah kalau seandainya Raffles perhatikan ini, ya kan, ownernya ini, Kak Riza ini, itu mirip banget sama artis. Kalau pernah lihat Mario. Masya Allah. Salah Mas. Apa siapa? Justru Mario mirip saya. Oh, Gokil. Jadi Iya, iya. Mas mungkin orang yang ke-1001 yang ngomong itu ya Mas. Oh, Iya, sudah sering. sudah sering ya. Oh, Jadi ada yang ngomong itu. Jadi saya malu ya sebenarnya. Oh, Ya, jadi iya, iya. saya mau datangin nanti Mario itu. Kenapa engkau mirip saya begitu? Oke, kalau untuk masalah kesehatan, higienis dan lain-lain, ini semuanya aman ya, Mas? Nah, ya? jadi Mas, salah satu yang buat namanya istimewa ini adalah kita ini dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, ini jadi menarik jujur nih, nih ya, menarik nih, jadi iya. bukan sekedar promosi nih ya. Oke, oke. Jadi semua menu yang ditampilkan di sini ini saya makan pribadi sekeluarga. Oh gitu ya? Iya, jadi Oh, kita makan keluarga. Jadi cabe, bumbu itu kita perhatikan sekali. Oke. Jadi mana yang berkualitas kan? Memang kita rumah makannya murah, Mas. Jadi nasi ayam aja kita 10.000. Nasi rendang 13.000. Nasi rendang 13.000. 13.000 Wow. sebungkusnya. Tapi kalau untuk di kota itu Oh ini ya. nah, kita premium. Nah, ini nih Raffles nih. Jadi ini udah dibungkus nih. Ini ada isinya kayaknya nih. Mas Iya, Riza. ada itu. Iya, iya, oke. Wah, ini dia nih. Ini isinya nih Raffles. Tuh, ya kan? Jadi ini lauknya ayam panggang ya. Nah, ya oke. Oke. Jadi kita ada nasi bungkus, ada nasi kotak. Nah, Oh, beda ya jadi, itu? Iya, jadi ada nasi bungkus. Nasi bungkus itu kita balik lagi ke bumbu-bumbu tadi. Jadi walaupun nasi bungkus atau nasi kotak itu bumbu-bumbunya berkualitas. Oke. Ya, jadi dari cabenya, bahan-bahan yang lainnya itu kita cari yang kualitas nomor 1. Oke. Iya, kenapa kualitas nomor 1? Karena itu yang saya makan sendiri dengan keluarga. Iya, betul. Nah, jadi jangan takut ibaratnya walaupun kita murah tapi bukan murahan. Oke. Iya. Ya itu tadi harga kaki 5, harga kaki 5 rasa istimewa. Istimewa, Luar iya. biasa. Saya berada di tempat Al-Quran Akbar. Disuguhi makanan yang memang kesukaan saya. Ada rendang daging sapi, mereknya istimewa, rasanya istimewa, harganya juga nggak mahal. Dan perlu diketahui untuk kaum muslim khususnya bahwa setiap penjualan ini keuntungannya sebagian akan disisihkan untuk kepentingan umat, untuk kepentingan syiar agama kita. Yuk kita nikmati rendang daging sapi istimewa. Oke, Marisa, ada yang mau disampaikan nih buat Raffles semua. Silakan. Iya. Jadi bagi teman-teman ini, Mas, yang ingin berbisnis, Oke. jadi bisnis itu bukan masalah kamu bisa apa, Iya. tapi kamu maunya apa. Oke. Jadi siapa yang mau ini? Jadi kemauan kita untuk berbisnis itu. Jadi banyak teman-teman itu yang kemampuannya tinggi, ilmunya tinggi, Ya. tapi mental dia itu bisa dibilang bukan mental pengusaha lah ibaratnya. Jadi siapa yang ingin berbisnis itu buka dulu yang penting. Oke. Ya buka dulu, jangan terlalu banyak mikir. Oke. Saya buka ini nggak banyak mikir. Jadi saya simple, saya nggak bisa masak, saya cari tukang masak. Iya. Iya saya cari tukang masak. Saya nggak bisa bungkus, saya cari tukang bungkus. Tinggal saya gaji aja nanti. Wah, mantap, mantap nih Kak Riza nih. Kak, makasih banget ya Kak waktunya. Iya, Mudah-mudahan, saya juga terima kasih. Apa namanya? Mudah-mudahan tadi apa yang disampaikan sama Kak Riza, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat Raffles semua. Iya. Terutama untuk teman-teman yang yang bisa dibilang tuh kadang-kadang mau buka usaha maju mundur gitu loh. Iya. Ya kan, dan mudah-mudahan dengan adanya kita menampilkan seorang Kak Riza Mario ini Masya Allah. mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk kita semua. Thank you banget Kak. Salam untuk teman-teman Rumah Makan Istimewa dan juga keluarga terutama ya Kak ya. Oke, terima kasih Mas Oke. Rafa. Oke.